Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini kita akan mulaikan ibadah KKRT Jemaat Bukit Moria Winangun dari kolom 1 sampai kolom 17. Di hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, dan marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita angkat pujian, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buat dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara jemaat, disilakan duduk. Dan marilah kita untuk mengaku dosa kita, dan kita akan menerima anugerah Allah. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang ke hadirat-Nya, memohon belas kasihan dari Tuhan agar kita diberi pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, tetapi hati iman yang selalu terangkat memuji dan mengagungkan Engkau. Oleh karena cinta kasih dan penyertaan yang terus Engkau berikan bagi kami, sekalipun kami menyadari dengan apa yang Tuhan berkati dalam hidup, ternyata kami masih didapati melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena keangkuhan dan kesombongan kami, oleh karena kami menginginkan apa yang menjadi keinginan kami, yang akibat dari itu Tuhan menjadi satu kebodohan, karena kami tidak taat setia akan firman. Karena itu dengan penuh kerendahan hati inilah kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, dalam sambil memohon, ampuni, kasihani, bahkan baharuilah kami semua. Demi Kristus Yesus yang telah mati menebus kami di kayu salib, kami mengaku dosa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa dan kesalahan. Dan inilah berita anugerah Allah, Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 tertulis. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itulah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosa kepada Dia. Di salib Yesus di Kalvari.
salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara yang diberkati, kita akan membaca, mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita menghadap Dia dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah pengasih di dalam Yesus Kristus yang telah mati karena menebus kami. Bahkan Allah di dalam Roh Kudus yang hadir sebagai penghibur, pembimbing, yang kami yakini juga itu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga dalam persekutuan malam ini, dalam kerinduan yang sama sebagai umat-Mu yang telah diselamatkan, kami merindukan hidup terus dalam bimbingan, arahan, dan tuntunan-Mu. Melalui firman yang sebentar hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Maka kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar dikuasai oleh Roh, untuk memahami dan mengerti dengan baik arti dari berita firman-Mu, yang pada akhirnya kami dipenuhi hikmat untuk mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, bacaan kita sepanjang minggu ini dalam kitab Perjanjian Lama lewat kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat 20. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada sesuatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipanggut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memanggut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut yang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi.
Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan mau melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, puji Tuhan kalau kita ada dalam keadaan yang baik, masih diberi waktu dan kesempatan untuk hidup dan berkarya dalam kehidupan ini. Sekalipun tidak sedikit juga gumul yang harus kita hadapi, baik itu secara pribadi, keluarga, tetapi juga sebagai persekutuan gereja, bahkan sebagai bangsa dan negara. Bahkan bukan hanya bangsa negara, tetapi pergumulan juga dunia yang sudah selang beberapa bulan ini menjadi gumul kita bersama. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berteriak meminta memohon kepada Dia belas kasihan. Orang yang dicurahkan roh hikmat untuk mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Alkitab yang adalah panduan hidup sebagai orang percaya, kita selalu dituntun oleh hikmat. Kita selalu diberikan oleh firman Tuhan untuk mengarahkan, menuntun kita supaya berpadanan dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi lewat roh yang adalah hadir dalam kehidupan manusia, roh yang akan menuntun kita untuk selalu memahami dan mengerti firman yang telah tertulis dalam Alkitab. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, yang pasti firman adalah untuk membangun iman, terlebih memberi pengharapan untuk selalu mengandalkan Tuhan Allah yang adalah pencipta, Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, bahkan di dalam Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus kita, dan dalam Roh Kudus yang adalah penghibur, penuntun yang ada dalam hidup kita. Dan melalui perenungan kita sepanjang minggu ini, dikatakan lewat pengkhotbah, yang sekali lagi pengkhotbah ini adalah tulisan dari Raja Salomo. Kumpulan tulisan-tulisan Raja Salomo yang disampaikan kepada umat Tuhan, yang selalu dia katakan bahwa orang ini hidup di dalam dunia semua karena anugerah Tuhan yang Dia karuniakan bagi kita lewat hikmat yang ada. Tetapi bagian bacaan sepanjang minggu ini Lembaga Alkitab Indonesia yang telah memberi judul Akibat-akibat Kebodohan.
Jadi kebodohan dalam arti di sini yang disampaikan oleh pengkhotbah bukan persoalan dia bicara bahwa orang yang bodoh berarti orang yang tidak sekolah. Bukan. Orang yang bodoh bukan berarti orang yang tidak punya ilmu atau orang yang tidak mengecap pendidikan secara formal. Pengkhotbah tidak bicara persoalan itu. Tetapi kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan ketika orang percaya tidak memperhatikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan disebut bodoh. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu memperhatikan, orang yang selalu mau ada firman Tuhan dalam kehidupan yang menuntun dia, mereka disebut adalah orang berhikmat. Dan dengan hikmat dari Tuhan, maka kita benar-benar harus memiliki itu dalam kehidupan. Karena apa? Ketika hikmat ada dalam hidup kita, maka kita akan mampu berpikir yang baik, berkata yang baik, bahkan ada akhirnya bertindak hal yang baik dengan penuh hikmat. Nah, itulah tema kita sepanjang minggu ini. Menghimbau, mengajak kita benar-benar supaya hidup yang adalah berkat Tuhan supaya dilakukan sesuai dengan hikmat Tuhan. Hikmat berpikir sangat diperlukan untuk membawa wawasan atau membuka wawasan, apalagi di saat kita berada pada era baru ini dengan adanya pandemi. Kita harus terus berpikir, cepat berpikir, menanggapi segala situasi dan keadaan. Karena dengan berpikir diharapkan ada pandangan-pandangan, ada inovasi-inovasi yang baru. Dengan berpikir kita akan mampu melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan dengan berpikir diharapkan sekali lagi memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang baik. Tapi wujud dari berpikir tentu diucapkan atau berkata. Sehingga orang berkata bukan cuma sekedar asbun istilahnya, yang penting so bicara, tidak. Berkata juga di sini adalah sesuai dengan hikmat Tuhan. Artinya mengeluarkan kata-kata yang membawa berkat. Yang juga dalam kitab Mazmur seringkali dikatakan mengeluarkan puji-pujian atau ucapan syukur. Jadi perkataan yang keluar dalam diri kita, dari mulut kita, harus benar-benar menjadi berkat. Bukan perkataan yang mencari kesalahan orang lain, bukan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, atau bukan perkataan-perkataan yang seperti tadi dikatakan asbun, tong kosong bunyi nyaring. Tetapi benar-benar kata-kata yang membawa berkat dan motivasi dan semangat. Yang pada akhirnya ketika orang berucap, berkata-kata yang baik dan memberikan semangat, maka pada klimaksnya dia harus punya action. Bukan cuma sekedar berkata. Orang lekal cuma suka mau berkata-kata, banyak orang ingin berkata-kata. Tapi mesti match, mesti sama. Perkataan yang keluar harus juga sama dengan tindakan yang ada. Jadi selesai kita berpikir, kita berkata, mengeluarkan apa yang menjadi ide-ide, pikiran-pikiran kita. Keluarkan lewat kata, tetapi selanjutnya lewat tindakan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan mulai dari mana? Diri sendiri. Apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang percaya, yang dianugerahkan hikmat oleh Tuhan? Apa terlebih di masa ini? Apakah kita hanya tinggal diam, bahwa diam juga apa yang terjadi, terjadilah. Tidak ada tindakan-tindakan yang menjadikan sesuatu hal yang baru. Dan kalau saat ini lewat gereja seperti ibadah ini,
Inilah tindakan-tindakan inovasi-inovasi yang baru. Memakai ilmu teknologi ini sebagai bagian dari pelayanan gereja. Ini tindakan gereja. Tapi bagaimana respons jemaat? Apakah orang yang penting, iya, sudah kak, siapa mau tahu orang ada beribadah di rumah atau tidak? Itu orang tanggung jawab masing-masing Pak Tuhan. Itu orang tanggung jawab iman kepada Tuhan. Dengan segala apa yang telah dilakukan ini, mari sekali lagi benar-benar kita diarahkan, benar-benar kita dituntun lewat perenungan sepanjang minggu ini, berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak dengan baik lewat hikmat, supaya kita tidak disebut orang-orang yang bodoh. Siapa tuh mau suka bilang bodohan? Semua kita tidak ingin. Kita ingin selalu kita diharapkan punya hikmat dan kemampuan. Hikmat yang kemampuan yang Tuhan anugerahkan sekali lagi. Tuhan dah kasih semua berkat hikmat. Tidak akan ada orang yang percaya kepada Tuhan kalau dia bilang, enggak kok dah kasih. Tuhan dah kasih. Tapi tinggal bagaimana kita mengelola. Bagaimana kita merespons berkat Tuhan lewat hikmat yang Ia karuniakan. Selamat menyambut. Selamat menerima berkat Tuhan lewat hikmat yang Dia berikan. Dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Tetap andalkan Tuhan. Dan sabar dalam menanggung segala hal. Juga jangan pasrah dengan keadaan. Tetapi carilah hal-hal yang baik yang menjadi berkat dalam hidup ini. Sabar itu juga telah disampaikan lewat firman Tuhan. Sabar mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan. Karena tidak akan ada pimpinan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi apa yang pemerintah sampaikan, jangan pandang enteng, jangan anggap sepele. Apalagi ketika ada himbauan, ada motivasi dari gereja. Itu dalam rangka apa? Supaya kita benar-benar menyikapi semua situasi dan keadaan dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan. Tetapi dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 tertulis. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang selalu merahmati kami dengan segala berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan. Teristimewa kalau kami masih ada sampai saat ini. Dalam kuat sehat yang diberkati. Dalam persekutuan ibadah yang memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Maka terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sebagai warga jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Dari kolom 1 sampai kolom 17. Apakah kami sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, orang tua lanjut usia. Tuhan yang selalu menuntun, memberkati kehidupan kami.
Sehingga di malam ini ketika kami beribadah dari rumah masing-masing, kami menikmati kebersamaan kekeluargaan. Kami menikmati sukacita, pujian dan sembah. Dan kami menikmati firman yang adalah pelita hidup, yang adalah makanan rohani yang telah dibentangkan. Dan kami memohon biarlah kami selalu dalam hikmat Tuhan, supaya ketaatan kesetiaan lewat firman membuat kami menjadi berkat dan membawa berkat. Bukan sebaliknya, kami menjadi batu sandungan yang pada akhirnya disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup benar-benar menyenangkan hati-Mu dalam pikiran, perkataan, apalagi perbuatan kami. Biarlah benar-benar apa yang kami lakukan membawa berkat dan sukacita, mulai dari kehidupan keluarga kami. Ada kebahagiaan sukacita bersama sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan di kolom 1 sampai kolom 17, bahkan jemaat-Mu. Di mana juga di bulan Agustus ini, sebagai jemaat Tuhan kami juga mempersiapkan diri untuk merayakan bersama bulan pengucapan syukur. Sebagai berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan baik keluarga jemaat, tetapi juga dalam persekutuan hidup sebagai bangsa negara. Karena memasuki bulan Agustus, kami juga hendak memasuki bulan pengucapan syukur dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang akan kami rayakan pada tanggal 17 nanti. Biar Tuhan terus menolong kami, menganugerahkan kepada kami kebersamaan. Terlebih ketika juga firman-Mu mengingatkan sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, kami hidup berdampingan dengan pemerintah. Biarlah kami sabar tekun mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami, termasuk bimbingan arahan menyikapi suasana dan keadaan di era new normal ini karena adanya pandemi. Kami tetap menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan. Biarlah itu juga jadi bagian kehidupan kami dalam menjaga kesehatan. Tetapi juga sebagai orang yang percaya, biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Diberkatilah gereja-Mu, pelayan khusus Yamas, penatua, para penatua, Bipra, para pendeta. Dalam tugas tanggung jawab pelayanan, biar selalu Engkau menganugerahkan kekuatan kemampuan. Terus menjadi pendamping dalam kehidupan jemaat, memberi motivasi dan semangat. Tetapi kami biarlah juga selalu dianugerahkan kemampuan untuk mengayomi dan menjadi teladan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan berbagai program kerja dan pelayanan termasuk ketika jemaat-Mu juga hendak memulaikan kembali pembangunan gedung serbaguna, Tuhan anugerahkan sukacita, kerjasama yang baik, baik jemaat, tetapi juga panitia, badan pekerja majelis jemaat. Supaya benar-benar ketika kami menggalang dana mulai dari kolom 1 sampai 17, dengan senang hati, dengan penuh sukacita iman, kami akan menyatakan semuanya. Bersyukur, berterima kasih. Berkat-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami sehingga di persekutuan ini kami pun boleh memberi persembahan. Kuduskan itu Tuhan, menopang pelayanan-Mu, dan biarlah berkat-Mu tetap tercurah. Tuhan Allah Bapa di sorga, di balik sukacita dan bahagia, dengan segala berkat anugerah tetaplah kami terus bergumul untuk saling menopang. Jemaat-Mu yang bergumul oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, yang bergumul dengan hidup rumah tangga dan keluarga, yang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka dan masa depan anak-anak, tetapi juga yang bergumul dengan kesehatan,
yang mengalami sakit, entah dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Biar Tuhan terus menolong, menjaga, melindungi, supaya harapan kerinduan yaitu sehat kuat akan jadi bagian kehidupan kami. Engkaulah andalan kami, Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, diundang kita untuk berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita akan menyanyi bersama Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu mengusahakan yang baik, yang adil, dan yang membangun di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan selalu menyertai kita semua.